الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Alhamdulillah bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang besar kepada kita bisa melaksanakan daripada puasa bulan Ramadan, yaitu hari yang ke-18 ya, besok yang ke-19. Tanpa terasa kita telah memasuki daripada periode kedua ya. Karena satu bulan itu terbagi 3. Periode pertama 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Yang mana dikatakan bahwasanya dalam bulan Ramadan awaluha rahmah. Awal dari bulan Ramadan ini adalah rahmat. 10 hari awal itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang mana ketika sebelum bulan Ramadan dia sudah meninggal. Dia sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disunahkan ketika kita ingin memasuki bulan Rajab mengatakan Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kemudian wa awsatuha maghfirah. Dan yang kedua, 10 hari yang kedua dinamakan maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika itu manusia ini ketika berpuasa maka dia telah bermujahadah, maka dia menahan nafsunya, ya, menahan nafsunya untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Jadi dulu di bulan Ramadan itu ada beberapa kejadian-kejadian yang besar. Yang pertama kejadiannya yaitu adalah diturunkannya Al-Quran kepada Nabi SAW di bulan Ramadan. Jadi Nabi itu beliau bertahanus, beliau itu uzlah. Itu 3 kali uzlah. Yang pertama berumur 35 tahun, maka belum dapat wahyu. Kemudian lagi ketika umur 38 tahun, maka tidak mendapatkan wahyu. Yang ketiga ketika beliau berumur 40 tahun beliau uzlah di Gua Hira. Ketika itu maka dapat wahyu dari Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi awal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pas bertepatan di 17 Ramadan. Ini yang pertama, kejadian di bulan Ramadan. Kejadian lagi yang di bulan Ramadan yaitu adalah kejadian kemenangan besar umat Islam, yaitu adalah di perang Badar. Jadi ceritanya dulu ada gerombolan dari kafir Quraisy yang pulang dari negeri Syam, yang mereka membawa daripada harta-harta yang dirampas dari orang Islam. Maka Nabi ketika itu ingin ngambil benda tersebut, harta-harta tersebut, maka rombongan Abu Sufyan itu dicegat di daerah namanya Badar. Nah di perang Badar itu Nabi berjumlah sedikit. Yang mana ketika itu memang Nabi tidak ada prediksi untuk perang dengan orang kafir. Maka Nabi hanya membawa perbekalan yang seadanya. Bahkan dikatakan di dalam sirah itu beliau itu adalah hanya membawa kuda yang sedikit, onta yang sedikit, 10 kendaraan satu untuk orang 10. Gantian gitu. Jadi kalau jalan yang 9, yang naik 3, nanti turun ini gantian, nanti naik ini gantian, terus seperti itu. Pedangnya pun masih buntung semua, nggak ada yang lengkap pedangnya, nggak pakai baju besi. Tapi orang kafir Quraisy lengkap, membawa homer, membawa biduan, membawa senjata lengkap, kendaraan yang lengkap. Maka ketika bertemu di Badar itu, maka Nabi berdoa, ya Allah, kalau engkau kalahkan 313 yaitu Ashabul Badar ini, engkau tidak akan disembah lagi ya Allah. Artinya itu adalah orang yang menyebarkan Islam. Kalau penyebar Islam ini kok mati, wafat semua, nanti boleh jadi engkau tidak dikenal lagi oleh Allah SWT.
akhirnya dimenangkan oleh Allah SWT. Perang Badar itu perang antara malaikat sama orang kafir. Jadi kalau yang nolong itu malaikat ya selesai masalah. Mau gangguannya kayak apa, nuklir kayak apa, tapi kalau ditahan sama malaikat ya nggak ada artinya ya. Ya dirubah jadi ketela aja bisa ya. Nah itu ya, karena Indonesia dulu kan gitu ya. Menangnya kan kayak gitu ya. Zaman dulu penjajah itu saya masih ingat cerita di Material Nusantara itu orang Belanda ngebom beberapa kali jatuh jadi singkong. Cuman kalau sekarang kayaknya sulit ya. Ulamanya nggak seperti dulu ya. Jadi perang Badar itu adalah dibawa oleh orang 313, ditolak oleh malaikat jumlahnya 3.000. Istastajisuna rabbukum fastajaba lakum anni mumitukum bi salasati alafin minal malaikati murdifin. Ketika mereka minta tolong, Nabi Iman itu dikasih bantuan malaikat 3.000. Maka ketika perang itu anehnya di perang Badar itu adalah orang Islam itu belum pedangnya belum digerakkan aja orang kafir sudah kepalanya sudah terpenggal. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini perang kok seperti ini? Kata Rasulullah, idromaita walakin sesungguhnya yang melempar itu bukan kamu, walakin Allah haramah, tetapi yang melempar itu adalah Allah SWT, yaitu malaikat. Ya, perang Badar. Cuma Nabi ketika berbuat dari pulang Badar, Nabi mengatakan narji'u min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah perang dari perang yang kecil. Rasulullah, masa perang Badar ini perang kecil? Ini bukan kecil, ini banyak yang orang kafir Quraisy, kita senjatanya kurang. Lalu adakah yang lebih daripada perang yang lebih hebat dari ini? Kata Nabi, na'am, ada, yaitu adalah jihadun nafs. Yaitu jihad melawan nafsu kita. Kalau kita perang dengan musuh itu kelihatan musuhnya itu. Kalau kita nggak mati, kita menang. Ya, sudah jelas musuhnya. Tapi kalau nafsu itu diri kita yang menguasai. Dan nafsu itu sifatnya seperti anak kecil. Kita ikuti terus dia akan kurang. Kalau kita nggak sapeh dia, artinya kita nggak berhentiin nyusin dia, ya nggak akan pernah berhenti. Nafsu kayak gitu. Ya, mau kita dikasih gunung emas, ya, gunung emas itu nggak akan pernah kita ini kok berhenti nggak? Ya. Nabi itu ketika beliau itu ya kalau ingin jadi orang kaya ya bisa Nabi itu, tapi selalu doa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni ma'azuratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya miskin. Cuman kalau kita kayaknya nggak kuat ya. Doa ini kayaknya jarang sekali ya. Kalau Rabbana atina fid dunya hasanah ya sering. Tapi kalau ini doa miskin kayaknya jarang sekali ya. Karena kalau miskinnya kita sama Rasul itu beda jauh. Kalau Rasul itu miskinnya ikhtiar ya, pilihan dari Allah. Jadi suruh milih Rasul, kamu ingin jadi orang kaya atau orang miskin? Karena Nabi pernah ditawari, kalau kamu mau, ini gunungmu tak jadi emas untuk kamu ya Rasul. Tapi Rasul enggak, saya enggak ingin seperti itu. Saya lebih baik sekarang kenyang, saya syukur, besok lapar, saya sabar. Tapi kalau kita coba ditanya sama Allah, kamu mau enggak satu gunung emas untuk kamu? Oh siap, saya. Ya, enggak usah pikir panjang, kapan jadinya? Besok ya siap. Kalau kita ini miskinnya ittiroriyah karena kepepet, ya kan? Ya karena adanya kayak gini ya udah kita terima. Kalau umpamanya kita dikasih uang miliaran ya mau juga ya. Ya artinya, nah kata Nabi, kenapa kita ini yang pertama nafsu itu yang menguasai diri kita. Sejauh mana kita menguasai nafsu, dan itulah kita akan sukses. Sejauh mana kita ikut nafsu, disitulah kita akan hancur. Ya. Tidak ada ceritanya orang sukses itu kok ikut nafsu, itu enggak ada. Dalam masalah dunia pun kalau ikut nafsu akan hancur. Contoh perdagangan, ikut nafsu, uang modal untuk wanita, uang modal untuk ini, lama-lama akan hancur. Harus kalahkan nafsu. Apalagi agama, dunia saja harus seperti itu, apalagi agama. Yang kedua, kalau nafsu itu nggak kelihatan, ya, nafsu itu nggak kelihatan. Ada dua perkara yang tidak kelihatan yang selalu mengganggu manusia. Yang pertama setan, yang kedua nafsu. Itu, ya.
selalu menggoda diri kita. Terus tapi ada lagi yang mana manusia tapi seperti setan. Itu lebih sulit gitu ya. Kalau setan itu ganggu kita bisa doa-doa. Pada ayat kursi Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum, ya kita masuk WC Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya kan? Setannya lari, tapi kalau setan dari manusia ini sulit kita. Pak, ayo mabuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kira-kira gimana? Ada hafal kayak gitu. Sama-sama hafal bareng aja. Itu lebih sulit menghindari setan yang dari manusia daripada setan yang kelihatan. Ya. Itu di Perang Badar terjadi di 17 Ramadan. Kemudian lagi di bulan Ramadan itu terjadi kisah meninggalnya istrinya Rasulullah, yaitu adalah Siti Khadijah. Jadi Nabi itu berdakwah itu dibantu oleh Siti Khadijah. Yang mana Siti Khadijah itu payah. 3/4 Mekah itu asetnya dikuasai oleh Siti Khadijah. Hartanya melimpah. Ya. Rasul ketika mau menikah Siti Khadijah juga kaya karena berdagang. Zaman kecil beliau sudah berdagang, akhirnya mengumpulkan uang, akhirnya nikah sama Siti Khadijah. Ya, beliau umur 40 tahun, Rasul umur 25 tahun. Nabi itu punya istri semuanya janda, yang perawan cuma satu, yaitu Siti Khadijah. Ya, Siti Aisyah itu perawan. Ya. Kalau Siti Aisyah perawan, Allah ya, berarti yang perawan cuma satu. Kalau kita ini Masya Allah, yang perawan terus ya. Jadi ini Rasulullah seperti itu, karena Rasulullah nikah itu tujuannya untuk dakwah. Salah satu medan dakwah yang paling hebat kita adalah nikah. Wali Songo dulu itu dagang. Pertama dakwahnya dengan dagang. Yang kedua apa? Nikahin pejabat-pejabat tinggi. Jadi raja punya anak dinikahin, namanya raja punya anak dinikahin, ya udah tinggal merintah pasukannya aja, suruh beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Ya. Jadi Siti Khadijah itu beliau meninggal tanggal 11 Ramadan, yang mana itu merupakan benteng Nabi ketika beliau berdakwah di dalam rumah. Jadi dakwah ini ada dua benteng. Yang pertama benteng di dalam rumah, yang kedua benteng di luar rumah. Nabi itu punya dakwah, beliau benteng di luar rumah. Siapa? Paman beliau. Kalau ada yang nyakitin, kamu nyakitin Rasulullah, nyakitin Muhammad, tak ajar. Jangan bunuh dia. Ketika itu sudah meninggal. Ketika beliau di dalam rumah, dijaga oleh Siti Khadijah. Rasul capek, dikasih kasih motivasi oleh Siti Khadijah terus. Ya, bahkan ketika akhir hayatnya Siti Khadijah, beliau itu pernah ditanya oleh Rasulullah, wahai Siti Khadijah, kamu itu nyesel ya nikah sama saya. Nah, kenapa Rasulullah? Dulu itu kamu orang kaya, sekarang kamu habis, bahkan kamu meninggal aja, kamu tuh nggak punya apa-apa. Kamu dulu orang terhormat, setelah menikah sama saya, kamu sering dihina. Dulu orang yang tersohor, yang jadi panutan, sekarang kamu masuk Islam dengan saya, beriman dengan saya, maka engkau selalu dicaci oleh kaum. Maka Umar bin Khattab mengatakan, sesungguhnya saya sudah punya, saya tidak akan merasa rugi karena saya telah mempunyai orang yang terbaik di muka bumi, yaitu adalah engkau ya Rasulullah. Jadi ketika Rasul nikah dengan Siti Khadijah, harta yang begitu banyak sama Siti Khadijah dikorbankan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul juga gitu, Rasul juga hartanya habis untuk agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kejadian di bulan Ramadan. Beberapa kejadian, salah satunya adalah turunnya Al-Quran. Maka kita banyak membaca Al-Quran. Dikatakan di dalam kitab, ketika seseorang khatam Al-Quran satu kali, maka 1000 malaikat akan mendoakan ampunan dan rahmat kepada orang yang khatam Al-Quran. Malaikat itu makhluk hebat. La ya'sunallaha ma amaruhu wa yaf'aluna ma yu'maru. Dia selalu taat, enggak pernah maksiat, itu malaikat. Enggak kenal suap, itu malaikat. Enggak ada namanya malaikat jadi suap. Jatah doa ya doa, jatah rukuk ya rukuk, jatah sujud ya sujud. Enggak ada namanya capek. Wah, saya capek rukuk. Ya Allah SWT, saya ganti ya sujud. Enggak ada. Ada malaikat tugasnya turun ke bumi terus. Ada juga. Maka kita kalau khatam satu kali Al-Quran,
itu didoakan 1000 malaikat. Ya, sehingga akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang kalau Allah itu mengabulkan itu enggak langsung ya. Kalau kita langsung kita bingung, ya Allah minta saya rumah yang mewah, tiba-tiba dikasih mobil yang mewah, dikasih, tahu-tahu kita nggak siap, kita malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kalanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabah ataukah pengabulan doa itu sesuai dengan kebutuhan manusianya. Kira-kira ini cocok nggak teman-teman? Oh, dikasih ini aja. Itu sifat adil dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini semoga kita dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyempurnakan puasa kita tanpa halangan apa-apa, dan semoga puasa kita ini menjadi puasa yang benar-benar diperintah oleh Allah, menghindarkan diri kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bisa kami sampaikan, ada yang dari Allah, ada salahnya dari kebodohan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.